Ya sudah Bu, sudah recording, silahkan di share screen. Sudah, Pak. Sih, sudah. Saya ini share in, Pak. Share, Ya, share screen. share PPT ya, Pak. Ya, yang Ibu mau presentasikan untuk Ibu praktek mengajar seperti peer teaching kemarin nih, Bu. Ini share ya, Pak. PPT-nya. Ini share. Share apa? PPT-nya. Yo ini share dulu. Diklik iki. Diklik iki. Share ini. Ya, sudah siap Ibu? Sudah, Pak. Ini Ya, saya langsung silahkan. praktek simulasi ya, Pak. Ya, praktek simulasi ya. Kita mulai jam 6.28, 6.30 Bu, nggih. Berarti sampai jam 6.45 nggih. Silahkan 28, 6.3, 6.43. Kita selesai jam 6.43 selama 15 menit, Bu. Silakan eh, melaksanakan peer teaching terlebih dahulu. Iya, Pak. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar? Sebelum Bu Guru memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Yang berdoa dimulai. Om Prano Dewi Saraswati Wajibir Waji Winati Nidam Awiawantu. Sebelum mulai pelajaran, Bu Guru akan mengecek kehadiran anak-anak sekarang ya. Baden, Bima, Rea, Nabil, Dea, Anin, Aldi, Reno, ya semuanya berangkat ya, tidak ada yang izin ya anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hitungan ketiga mulai ya anak-anak. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyatmu dimakmur santosa. Pribangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih anak-anak. Silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Anak-anak, kalian masih ingatkah dengan pelajaran yang kemarin? Pernahkah kalian melihat cerita tentang Mahabharata? Nah, di sini Bu Guru akan menyampaikan pelajaran hari ini tokoh Dharma dalam Mahabharata. Sebelum menjelaskan materi hari ini, Bu Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh Pandawa. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat baik dari Pandawa. Yang ketiga, siswa mampu membedakan sifat-sifat baik dan sifat buruk tokoh Mahabharata. Yang keempat, yaitu siswa mampu meneladani sifat baik dari Pandawa.
Nah, anak-anak, apakah kalian tahu siapa saja Pandawa itu? Tokoh Pandawa yaitu satu, Pandawa itu adalah anak Pandu dari dua istrinya, yaitu Kunti. Dari Kunti Pandu memiliki tiga orang anak, yaitu Yudhistira, Bima, dan Arjuna. Kemudian dari Dewi Mati dan dari Mak Pandu memiliki dua anak kembar, yaitu Nakula dan Sadewa. Anak yang pertama yaitu Yudhistira. Yudhistira merupakan anak pertama dari Pandu. Yudhistira merupakan anugerah dari Dewa Dharma dari doa yang diucapkan oleh Dewi Kunti. Yudhistira memiliki watak yang bijaksana. Kemudian Yudhistira memiliki keahlian dalam menggunakan senjata tombak. Yang kedua adalah Bima. Bima adalah saudara kedua Pandawa yang merupakan anugerah dari doa Dewi Kunti kepada Dewa Bayu. Bima merupakan Pandawa yang paling kuat dan memiliki watak yang jujur dan suka melindungi orang lain. Bima memiliki keahlian dalam menggunakan senjata gada. Yang ketiga yaitu adalah Arjuna. Arjuna merupakan anak ketiga dari Pandu. Arjuna merupakan anugerah dari Dewa Indra dari doa yang diucapkan oleh Dewi Kunti. Arjuna memiliki watak yang rajin dalam menuntut ilmu sehingga memiliki kecerdasan yang tinggi. Arjuna memiliki keahlian dalam menggunakan senjata panah atau gandewa. Yang keempat yaitu Nakula. Nakula adalah saudara-saudara kembar Sahadewa yang merupakan anugerah dari doa Dewi Mati kepada Dewa Asli. Nakula merupakan saudara Pandawa yang paling tampan. Nakula memiliki sifat membantu orang lain. Nakula ahli dalam ilmu kesehatan dan pengobatan. Kemudian Nakula memiliki keahlian dalam memainkan senjata pedang. Yang kelima yaitu Sahadewa. Sahadewa adalah saudara kembar Nakula yang merupakan anugerah dari doa Dewi Mati kepada Dewi Aswin. Sahadewa merupakan saudara Pandawa yang paling pandai pintar dalam hal ilmu perbintangan. Sahadewa juga memiliki keahlian dalam memelihara sapi. Sahadewa suka menolong saudaranya dan ahli dalam memainkan senjata kapak. Nah, anak-anak, di sini adakah pertanyaan? Siapa yang belum paham dalam materi ini? Silahkan bertanya. Oh, tidak ada yang bertanya ya, anak-anak. Sekarang Bu Guru akan memberikan kalian untuk mengerjakan LKPD. Sebelum mengerjakan LKPD, sekarang Bu Guru akan membentuk kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 3 peserta. Ya, jadi silakan anak-anak untuk membentuk kelompok. Kemudian ini ada soal LKPD, tolong dikerjakan ya anak-anak selama waktunya 25 menit dari sekarang. Sekarang boleh dikerjakan anak-anak silahkan. Adakah yang sudah selesai? Kelompoknya dari era adakah yang sudah selesai? Oh, belum ya. Kelompoknya dari Mas Adi ada yang sudah selesai? Oh, belum. Nanti kalau sudah ada yang selesai, silahkan presentasi ke depan ya.
Adakah yang sudah selesai anak-anak? Silahkan maju ke depan. Oh, kelompoknya dari Mas Adi. Silahkan maju ke depan untuk presentasi. Oh ya, sudah bagus. Silahkan, terima kasih kelompoknya dari Mas Adi. Jawabannya sangat bagus, terima kasih. Oh, ada lagi kelompoknya dari Mbak Era. Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan. Oh ya, sudah cukup bagus semua. Terima kasih kalian hari ini kelompok-kelompok sudah mempresentasikan presentasi yang luar biasa. Tepuk tangan buat semua yang presentasi untuk kelompok hari ini. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Sekarang Bu Guru akan melakukan ice breaking ya. Coba tebak gambar ini siapa ini anak-anak tokoh Pandawa ya. Yang pakai gada. Yang memikul gada itu siapa ya? Coba tebak siapa yang bisa. Oh, Mas Adi bisa menjawab. Dia menjawab, iya adalah Bima Bu Guru. Oh, terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Adi. Sudah menjawab pertanyaan dengan benar. Sekarang, adakah adakah pelajaran hari ini yang sulit anak-anak? Perasaan kalian sekarang hari ini bahagia atau senang anak-anak? Jika ada kesulitan, boleh bertanya sama Bu Guru. Oh, tidak semuanya sudah paham. Terima kasih ya anak-anak. Kesimpulan kesimpulan pada pelajaran hari ini adalah melalui tokoh-tokoh Dharma kita bisa belajar bahwa Dharma adalah inti kehidupan yang benar dan menjalankan Dharma itu perlu membutuhkan kebijaksanaan dan pengorbanan. Saya tanya anak-anak sekarang, adakah kesulitannya untuk pelajaran hari ini anak-anak? Oh, tidak ada ya. Terima kasih anak-anak. Untuk pelajaran besok, kita akan melanjutkan yaitu meneladani sikap-sikap dari Pandawa. Nah, sebelum Bu Guru menutup pelajaran, marilah kita doa bersama. Berdoa dimulai menurut agama masing-masing. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa anak-anak besok pagi. Itu ya Pak, stop aja. Oke, silahkan di stop share dulu nih, Bu. Sudah Pak? Sudah Pak. Oke, oke, sudah. Waktunya waktunya lebih atau kurang enggak tahu ya Pak. Ya, enggak apa-apa, Ibu. Lagi sedikit dulu. Iya. Nggih, Bu. Eh, kita lanjut ke sesi berikutnya nih Ibu. Jadi kita masuk ke sesi wawancara terkait apa yang Ibu sudah pelajari selama mengikuti Lokakarya. Ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ibu mengintegrasikan prinsip-prinsip kemandirian belajar dalam merancang modul ajar yang sudah Ibu buat, dan bagaimana teori belajar yang Ibu gunakan sehingga mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rancang. Ya Pak, di sini modul apa Pak? Modul PBL atau PJBL atau P5? Eh, Modul yang Ibu pergunakan tadi, Mantat. Oh, PBL ya Pak. Hmm. PBL teori pembelajarannya saya menggunakan teori konstruktivisme Pak.
Ya, di sini peserta didik dapat saya beri tugas untuk membaca, memahami kisah-kisah dari Mahabharata, yaitu dari Pak Yudhistira, Bhisma, Arjuna, dan Yudhistira, Arjuna, Bima, Sahadewa, dan Nakula dan Sahadewa, Pak itu. Dan untuk dapat menerapkan nilai-nilai dari Dharma tersebut, Pak. Kemudian yang kedua itu adalah dari teori belajar sosial. Dari belajar sosial, di sini peserta didik dapat belajar dari tindakan atau keputusan tokoh-tokoh Mahabharata dan bisa mengamati bagaimana menghadapi konflik moral dan membuat keputusan yang sulit, Pak. Kemudian yang ketiga itu adalah teori humanistik, Pak. Peserta didik dapat diarahkan untuk menemukan makna dan relevansi dari nilai-nilai Dharma dalam kehidupan, Pak. Dan bisa membedakan kebenaran, keadilan, dan pengorbanan. Itu, Pak. Lanjut lagi Bu Nggih. Oke. Sudah cukup untuk yang Nike. Jadi pertanyaan berikutnya, bagaimana Ibu merumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, atau sering kita sebut TP dengan ATP, dalam mengembangkan modul ajar agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kurikulum yang berlaku. Tujuan pembelajaran saya itu, Pak, untuk mengidentifikasikan tokoh-tokoh Dharma dalam Mahabharata. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengenal tokoh-tokoh Dharma dalam Mahabharata dan meneladani sikap-sikap baik dari Pandawa, Pak. Mungkin Ibu bisa ceritakan dari Ibu ngajar di kelas mana, mengambil fase apa, dari fase itu turunannya apa-apa, sehingga sampai Ibu mendapatkan tujuan pembelajarannya. Saya mengajar di kelas 2, Pak. Fase yang saya ambil itu fase B, Pak. Setelah nikah, dari fasenya nikah apa yang Ibu dapatkan? Peserta didik dapat mengenali tokoh-tokoh Dharma dalam Mahabharata, Pak. Ya. Elemennya apa Ibu? Elemennya itihasa, Pak. Elemen itihasa. Setelah elemennya, CP-nya. Capaian pembelajarannya, siswa dapat mengidentifikasi tokoh-tokoh Dharma dalam Mahabharata, Pak. Dari CP ini ke diturunkan menjadi napi Ibu. Ke mana? Nggak dengar, Pak, soalnya hujan. Hmm. Setelah CP-nya ini ke diturunkan jadi napi. Dari CP turunnya jadi apa? CP ke ATP, Pak. CP ke alur ATP ya, Pak. Alur Tujuan pembelajaran. pembelajarannya, tujuan pembelajarannya di mana Ibu? Apa, Pak? Nggak dengar, Pak. Apa, Pak? Tujuan pembelajarannya di sebelah mananya dia? Tujuan pembelajarannya di kolomnya ya, Pak. Enggak, maksudnya turunan di mana Ibu dapatkan tujuan pembelajarannya? Turunan maksudnya Pak Tadi Kak? elemen kan sudah. Ya, Setelah elemen dapat CP. Nah, setelah CP apa? TP, Pak. TP-nya nggih, tujuan pembelajarannya. Setelah nikah baru terakhir TP-nya Bu nggih, nikah urutannya Bu nggih. Jadi saya lanjut aja langsung Bu nggih. Iya, Pak. Bagaimana Ibu merancang, memilih dan mengembangkan materi ajar terkait metodenya, media pembelajarannya, dan LKPD-nya supaya mampu mendorong peserta didik dalam mengambil keputusan secara mandiri, Bu. Metode pembelajaran saya itu yang PBL itu ya, Pak, itu saintifik, Pak. Metode pendekatan ceramah, tanya jawab, diskusi dan kelompok, Pak. Model pembelajarannya problem based learning, Pak. Media pembelajarannya, Media pembelajarannya video pembelajar media pembelajarannya buku paket, video
video pembelajaran tokoh-tokoh Dharma dalam Mahabharata, terus laptop Pak, sama apa itu laptop sama apa itu buku paket, video pembelajaran, laptop, itu aja Pak. LKPD-nya Ibu. Oh LKPD ya Pak, LKPD, kemudian layar apa Pak itu ya, LCD ya, LCD ya, Sore. laptop LCD. Sudah Ibu? Sudah? Oh, sudah Pak. Oke, kita lanjut ke berikutnya Bu. Nggih. Ya, Jadi bagaimana caranya Ibu untuk mengetahui bahwa materi ajar yang Ibu berikan sudah tercapai tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan? peserta didik dapat mengenali tokoh-tokoh dari Pandawa, Pak. Itu Pak. Cara mengetahuinya bagaimana Ibu? Dengan ujian Pak, saya memberikan tes, tes tertulis Pak. Dengan, berarti dengan tes tertulis Bu. Nggih. Iya, gambar-gambar itu Pak, memberikan gambar dan tes tertulis. Eh, Bagaimana Ibu menyusun? Kan tadi Ibu bilang ada tes tertulis nih. Jadi sekarang yang jadi pertanyaan saya, bagaimana penyusunan dalam penyusunan asesmen formatif dan sumatif, bagaimana Ibu memastikan bahwa asesmen tersebut mampu mengukur perkembangan belajar peserta didiknya? Anu, bisa Pak, karena dengan tes formatif, anak-anak bisa mengembangkan pemikiran berpikir kritis Pak. Itu menambah pengetahuan Pak, bisa nilainya bisa tercapai, bisa mengerjakan. Apa perbedaan antara asesmen formatif dan sumatif, Ibu? Formatif itu dilakukan Pak, tengah semester, kalau sumatif itu 1 semester Pak, Di akhir ya, di akhir di akhir semester, ya, Bu. 1 semester ya. Nih, kita masuk ke project eh, P5-nya, Bu. Ya Pak. Bagaimana Ibu menyusun modul project yang sesuai dengan konteks P5 dan prinsip Merdeka Belajar? Menyusun P5. Yang pertama Pak, saya ini di sini menyusun P5 itu membuat judul Pak, membuat judul dan memilih tema Pak, memilih tema kearifan lokal. Kemudian memilih pembuatan yaitu jenang ayu Pak. Jenang ayu, makanan tradisional jenang ayu dari Klaten. Setelah nikah, Ini tadi yang P5 ya Pak ya. ya P5, Bu. Penyusunannya yaitu Pak, satu memilih tema dan judulnya, kemudian mempraktekkan untuk masak Pak. Prinsip-prinsip Merdeka Belajarnya di mananya, Ibu? Bergotong royong. Satu saja. Berbhinneka Tunggal Ika Pak. Kalau Man, konteks P5-nya bagian mana saja nih, Dok? konteks P5-nya itu bagian dari apa ya, pembuatan satu ya Pak ya, memilih tema, kemudian yang kedua itu menentukan apa ya Pak itu proses pembuatannya, terus kemudian menjelaskan proses pembuatan jenang ayu Pak, memberikan kepada siswa
video pembelajaran tentang pembuatan jenang ayu, makanan tradisional dari Klaten. Kemudian membentuk kelompok anak niku bekerja sama, kemudian praktek memasak, Pak. Menyiapkan bahan dan alat untuk memasaknya, kemudian praktek memasak. Habis itu yang menjadi pertanyaan berikutnya, Bu, nggih. Bagaimana Ibu merancang aktivitas dan asesmennya? Aktivitas tadi sudah diceritakan, nih. Bagaimana Ibu merancang asesmennya dalam modul proyek tersebut supaya berorientasi dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Prinsip-prinsipnya, Pak. Asesmennya, Bu. Asesmen yang berorientasi prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Bagaimana Ibu merancang asesmennya terkait modul proyek yang kelimanya yang berorientasi pada prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Asesmennya yang saya tanyakan, Bu. Prinsip-prinsip P5 ya, Pak. Ya, apa itu? Asesmennya, Ibu. Asesmen itu ya tes ya, Pak. Ya, Saya Pak, apa itu? Yang saya tanyakan itu tentang bahan dan alat, kemudian tentang cara memasaknya, Pak. Tentang cara praktek memasaknya. Itu. Apa saja yang disiapkan dalam pembuatan praktek jenang ayu dari Klaten itu. Dan bagaimana cara praktek memasaknya. itu saja asesmennya, Bu, nih. Ya, Pak. Nggih. Kita lanjut ya, Bu, nggih, untuk terkait tentang PTK sekarang. Ibu kan sudah menyusun proposal PTK. Eh, Judulnya, Ibu mengangkat judul apa, Ibu? Makanan tradisional jenang ayu Klaten, Pak. PTK-nya? Oh, PTK, Ibu. PTK, oh PTK ya, Pak ya. Penelitian Pen- tindakan kelas. Penerapan model pembelajaran discursive learning berbantuan media video pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 2 pada mata pelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti di SD Negeri 1 Gombang tahun pelajaran 2024-2025, Pak. Dari judulnya ke apa latar belakang permasalahan yang Ibu angkat sehingga mengambil judul PTK-nya nih itu. Dari latar belakangnya, rendahnya hasil belajar siswa, Pak, atau kurangnya penggunaan media pembelajaran yang inovatif, Pak. Terus Nike, dari permasalahannya Nike, rumusan masalah apa yang Ibu ambil dan hipotesis tindakannya apa, Bu? Rumusan masalahnya itu apakah penerapan model discursive learning berbantuan video pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa, Pak? Kemudian Hipotesis tindakannya. hipotesis tindakannya, hipotesisnya apa ya? Apa lupa? Hipotesisnya apa ya? Ya, kita lewati, Bu. Nge.
Iya, Pak. Kalau teori yang Ibu pergunakan untuk membedah permasalahan tersebut, Ibu menggunakan teori apa? Yang saya ambil itu teori, Pak, itu teori konstruktivisme, teori belajar sosial, teori kognitif, dan teori multimedia, Pak. Ibu sudah melakukan kajian penelitian terdahulu Kajian penelitian yang sebelumnya, yang yang serupa dengan penelitian yang Ibu ambil. belum, Pak. Ini baru Berarti baru sampai proposal, Pak. itu bagian proposal Ibu di bab 2-nya dia. Kan Ya. ada eh, kajian penelitian yang Oh relevan iya, itu. kajian. Iya, sudah, Pak. Sudah kajian. Sudah, Pak. Yang kajian Sudah. sudah. Ibu masih ingat penelitian yang terdahulu yang serupa dengan yang Ibu ambil? Kajian penelitian, Pak. Iya. Ya, teori discourse learning, kemudian media video pembelajaran, Eh, pendidikan. itu itu kan teorinya Bu. Ini kajian penelitian yang terdahulu yang serupa dengan penelitian yang Ibu ambil. Enggak ingat, Pak. Itu kajian. eh Bagaimana Ibu merumuskan, menyusun metode penelitiannya? Satu itu dengan rancangan penelitian, Pak. Kemudian dengan kerangka berpikir, Pak. Oke, lanjut. Terus Silakan. apa ya? Jenis penelitian, Pak. Jadi jenis penelitiannya Bu, Ya, terus Hmm. Jenis penelitiannya napi Bu. rame, Pak. Lokasi dan waktu penelitian, Pak. Jenis penelitiannya napi. Kan Ibu ada jenis penelitian. Yang Ibu ambil termasuk jenis penelitian apa? Penelitian me, video pembelajaran, Pak. Video pembelajaran, Pak. Apa? Apa? Di metode kualitatif, deh, Pak, itu. Kualitatif, Pak. Ya, kuantitatif apa kualitatif? Kuantitatif. Kuantitatif nggih. Ini ke jenisnya nggih. Ya. Nggih, mungkin untuk PTK saya cukupkan dulu nggih. Eh, Terakhir Ibu, terkait dengan sloka nih. Ibu bisa melantunkan puja Trisadia bait kedua beserta artinya Bu. Oh iya, Pak. Om Swastiastu. Om Narayanat Ewadam Sarwam Yat Hutam Yat Jopawiyam Niskalanku Niranjano Nirwikalpo Nirakyatah Sudo Dewa Ego Narayana Nati Tyo Asti Kasit, yang artinya Om Narayana adalah semua yang telah dan akan menjadi, bebas dari noda, bebas dari kotoran, pernah ada dan tanpa bentuk. Dewa Suci Narayana, dia satu-satunya dan tidak ada yang lain. Om Santi Santi.
Itu, Pak. Ya, dengan pertanyaan terakhir nih ke sudah berakhir nih untuk sesi ujian kita hari ini, Bu Nge. Jadi kita sudah melalui dua sesi ujian. Tahap pertama untuk praktek mengajar dan sesi kedua wawancara terkait lokakarya yang sudah Ibu lakukan sebelumnya. Nge, yang tutup eh, ujian hari ini dengan para musakti. Om Om Santi. Shanti Santi, Shanti Santi. Shanti. Terima kasih, Pak. Oke. Jangan lupa rekamannya di record, di render ya Bu G. Nanti Ibu pergunakan untuk upload di LMS-nya. Ya, Pak. Oke.